Untuk tahapan B2 ini masalah notasi itu kan sebenarnya tergantung situasi dan kondisi. Bisa aja misalnya di perusahaan A pengen notasinya kayak gini, terus di perusahaan B itu beda sama perusahaan A, kan bisa aja. Tapi kali ini kita bakal share paling nggak gimana sih cara gua ganti notasi di Civil 3D. Jadi ini tulisan profil alinamen ini nggak bisa kita ganti manual gitu loh, langsung kita klik kayak tulisan biasa nggak bisa. Dia termasuk dalam satu set ini, dan itu ada pengaturannya sendiri. Goal kita apa? Pertama, edit view style profile. Misalnya ini elevasinya pengen kita tambahin jadi 104, ini kan terlalu mepet. Itu begini, balik lagi ya yang ke awal, cara kerja software itu gimana, kurang lebih sama kayak cara kerja otak kita. Pertama kita mau gedein, mau nambahin elevasi, berarti kan langkah pertama mana sih yang mau kita gedein, ini loh yang mau kita gedein, ini objek yang mau gue edit, mau gue ubah-ubah. Habis itu mau diubah apanya, mau diubah stylenya, visualnya gimana. Nah udah, terus dicari kira-kira menu mana yang cocok, kira-kira yang mana. Ini ada grid 1, grid X, ada grid Y. Grid Y kan yang mau kita tambahin. Oh ternyata itu grid, coba kita lihat di menu grid ada nggak pilihannya. Ternyata ada, ini above above maximum elevation, coba kita tambahin 1. Ya dia nambah. Sama juga kayak misalnya kita mau geser ini ke atas, nama nih judulnya kita mau geser ke atas, sama mana yang mau kita edit, ini grafiknya, karena judulnya itu jadi satu sama grafik. View style, terus kira-kira di masalah mana yang kita kira-kira tab mana yang kita klik, kayaknya udah pada tahu, style anotasi. Terus cari aja nih ukurannya, nih ternyata dia offset, kayaknya udah jelas semua kok di sini. Kalau kita benar-benar paham si software itu cara kerjanya nggak jauh-jauh dari cara kita mikir itu. Ini sama kayak yang super elevasi, diagram super elevasi. Tadinya kan yang ini tuh terlalu tinggi, terus kita pendekin. Kalau yang ini mungkin terlalu pendek, misalnya mau kita gedein, klik kanan, view style, di masalah grafiknya, vertikal. Nah ini tuh sama dengan horizontal bagi vertikal. Berarti kalau lebih tinggi dia lebih, nah kan. Untuk masalah tampilan-tampilan gitu, editnya di view style intinya. Terus semisal ini tadi kan bentuknya lengkung, loh kok tiba-tiba jadi lurus begini. Enggak, ini sebenarnya dia gara-gara laptopnya aja nih yang agak lemot. Ini caranya gampang aja, ini diklik lagi, di refresh, diklik lagi terus di, nah udah. Dia butuh di refresh ya. Sama ini juga kalau kurang halus, di kadang-kadang suka ngubah-ngubah sendiri dia, gara-gara itu laptopnya. Sebenarnya nyala deh. Gitu. Oke, yang pertama begitu ya. Oh, satu lagi, ini buat ngedit label. Misalnya ini mau kita edit tambahin kayak gini. Tambahin G1 nih, G2. Sama prinsipnya. Mana yang mau kita edit? Ini. Terus edit label text. Kalau grup kan ini semuanya yang bakal ganti. Kali ini kita mau ganti yang ini aja. Edit label text. Mana yang mau kita edit? Nih, klik aja G1 sama dengan ya. Misalnya apa ya? Misalnya kita cuma mau nulis 0,3 aja, satu angka di belakang koma. Gampang, ini dihapus dulu. Terus ini dipilih tangen grade. Ini ada pilihannya macam-macam loh sebenarnya. Cuman ini grade. Terus formatnya, satuannya apa? Persen udah. Precision kita ganti 0,1. Udah. Udah. Terus arahin kursornya ke sini supaya keluar nih garis putih-putih. Masukin deh komanya. Nah, udah. Jadi
komen-komen ini, pengaturan ini itu di-convert menjadi bahasa yang dimengerti sama Civil 3D. Ini coding-coding yang dimengerti. Ini udah oke. 0,3%. Dia ngasih tanda warning karena ini loh, buat ngasih tahu kita aja sih. Ini nggak sama yang lainnya, atau ini tuh baru keganti, supaya kita bisa tahu, oh ini ternyata habis keganti. Tapi untuk masalah warning ini, itu bisa ke print sekalian pas kita ngeprint di A3 atau A1 atau macam-macam lah. Atau bisa juga kita atur supaya tanda seru ini nggak perlu ikut ke print, termasuk tanda yang ini. Ini tanda seru kenapa keluar, ini karena nggak sesuai sama code ASTO, cuma dikasih warning aja, cuma tetap kita masih bisa kerja. Lupa tadi kelewatan nih bagian 2, notasi cut and fill. Itu yang kayak gini, contohnya itu ini diaksir warna hijau, warna merah. Ini bisa sih kita pakai manual, hatch manual, tapi nggak recommended. Caranya itu begini, buat nambahin notasi ini hijau sama merah galian timbunan, itu diklik profile view kita, terus di nih profile view properties, terus di profile view properties di sini cari yang hatch, masukin yang cut, masukin yang fill, dia udah detect otomatis. Cut material, ini stylenya bisa kita edit di sini, ini warna merah atau mau ganti warna biru nggak apa-apa. Terus patternnya bisa juga kita edit di sini. Oke. Terus upper boundary itu maksudnya itu ini aja, kita klik OK dulu biar bisa lihat. Ini di print screen dulu ya. Jadi pertama untuk bagian yang cut, upper boundary surface cut, coba mana yang ke cut, ini ya cut. Kalau di cut, yang cut itu dia sisi 3D detect-nya itu pokoknya kalau ada garis yang atasnya itu surface itu tanah kita asli, ini tanah kita asli, terus di bawahnya ada garis alinaman vertikal, ini alinaman vertikal kita, itulah bagian atau area yang di-cut. Cara mikir dia begitu, sama aja kan kayak cara kita mikir. Sama untuk bagian yang fill juga, yang atasnya itu garis vertikal, yang bawahnya surface atau muka tanah asli kita. Satu lagi, ini sebenarnya trik tips aja sih. Ini, jadi kan ceritanya kalau yang merah itu kegali, yang hijau itu ketimbun. Tapi jangan ketipu, ini kan baru sumbu jalannya aja. Sedangkan jalan itu kan ke kiri lebarnya berapa meter, ke kanan sekian meter toh. Nah, ini kan baru sumbu jalannya aja. Siapa tahu tanah yang di sebelah kanannya itu lebih tinggi, tanah yang sebelah kirinya tuh lebih rendah. Jadi ini biarin aja kayak begini. Nanti di akhir itu kita bisa ngedit alinaman vertikal sama horizontal buat tahu total volumenya berapa. Di akhir kita edit lagi. Ini naikin aja ya begini misalnya. Dulu. Overall begini buat bagian anotasi. Kalau back to basic, intinya anotasi itu kan kita memberikan keterangan pada gambar. Gambar itu kan desain kita. Memberikan keterangan pada gambar supaya gambar itu dapat jelas dan informasinya cukup untuk dipraktekkan di lapangan. Intinya kan begitu. Nah, semisal nanti di lingkungan tertentu punya teknis yang berbeda atau standar yang berbeda, tetapi back to basic, ingat jangan sampai gambar kita itu terlepas standarnya apapun ya, di perusahaan manapun terlepas itu, yang penting desain kita itu jelas. Jadi oke, kita menyesuaikan, tapi kita harus punya tanggung jawab terhadap desain kita.